Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiantari dengan NIM 21156444078 dari kelas 1F Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Saya akan mulai dari pengertian siklus akuntansi. Nah, apa sih pengertian siklus akuntansi? Siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki. Terdapat 2 jenis siklus akuntansi, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang dan siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang mempunyai aktivitas membeli, menyimpan, dan juga menjual barang dagang. Siklus akuntansi perdagangan biasanya menyangkut seperti akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Contoh perusahaan dagang seperti supermarket. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu produk yang tidak berwujud dan tidak adanya suatu kepemilikan. Jadi, produk yang dijual bersifat abstrak, walaupun bersifat abstrak dan tidak berwujud, tetap memiliki manfaat untuk masyarakat atau konsumen. Contoh perusahaan jasa misalnya jasa provisi seperti seorang akuntan dan bimbingan pendidikan di bidang jasa pendidikan. Perbedaan siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang, mereka mencatat transaksi dari pembelian dan penjualan barang inventory. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada keuntungan bagi perusahaan. Cara menghitung keuntungan yang didapat di perusahaan dagang dengan mengurangkan biaya operasional dengan harga pokok penjualan dari pendapatan. Dan ada juga tahapan siklus akuntansi. Di slide berikutnya, saya akan membahas satu persatu tahap siklus akuntansi. Tahap pertama yaitu identifikasi transaksi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan nilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi atau faktur ataupun nota yang dianggap sah. Tahap kedua yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam mengambil keputusan. Sistem pencatatan dalam akuntansi menggunakan double entry system. Jadi, transaksi akuntansi memberikan pengaruh terhadap debit dan kredit keuangan dengan jumlah yang sama, secara sistematis menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tahap ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Jurnal adalah sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses pemasukan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dengan sebuah jurnal umum. Berikut merupakan contoh pencatatan jurnal umum pada perusahaan pencetakan rapih.
Tahap keempat yaitu posting di buku besar. Buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Contoh pencatatan buku besar dapat dilihat pada gambar. Tahap selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar periode tertentu. Dalam menulis neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi jumlah yang sama. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Berikut merupakan contoh pencatatan jurnal penyesuaian. Tahap keenam yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Apabila semua transaksi sudah dicatat di jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan bersifat aktual atau baru. Berikut merupakan salah satu contoh jurnal penyesuaian. Tahap ketujuh yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. Berikut merupakan contoh laporan keuangan pada salon kecantikan Dewi. Tahap ke-8 yaitu menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Jurnal penutup bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Tahap ke-9 yaitu menyusun neraca akhir. Tahap ini bersifat opsional, jadi tidak diharuskan untuk menyusun neraca akhir. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Tahap 10 yaitu menyusun jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahap siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.